Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Galang Ninggyang Abian Base. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita mendasari hidup kita dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami di saat kami beristirahat. Dan saat ini ya Tuhan sudah perkenankan kami untuk memulai hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, sertai kami, urapi kami sekalian di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh yang kudus yang mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah prioritaskan Tuhan. Setiap orang mempunyai peran dalam hidupnya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang harus kita temui, yang harus kita layani, serta dipenuhi berbagai kegiatan yang harus kita kerjakan. Kita sering diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak mungkin kita lakukan semua. Kita sangat terbatas, baik oleh waktu, baik oleh tenaga, pikiran, serta kemampuan kita. Maka dari itu kita perlu membuat skala prioritas agar hidup kita menjadi teratur dan indah untuk dijalani. Prioritas artinya mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan dasar utama dalam menentukan prioritas hidup adalah Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-16 berkata demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan hidupnya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tujuan ini menjadi sangat penting agar kita berjalan terarah dan dapat menentukan prioritas yang tepat. Ketika aktivitas padat menyita sebagian besar waktu dan perhatian kita mungkin dengan mudah menggeser Tuhan dari prioritas hidup kita. Karena pekerjaan yang menumpuk, karena kesibukan, kelelahan,
kita seringkali lupa untuk berdoa. Kalaupun kita melakukannya, mungkin kita tidak fokus dan pikiran kita masih dipenuhi hal-hal seputar permasalahan hidup. Kita memang perlu melakukan aktivitas dan kesibukan, namun jangan sampai kesibukan tersebut merebut waktu dan perhatian kita. Prioritas yang utama hendaklah tertuju kepada Tuhan, dan juga apapun yang kita lakukan, hendaklah kita melakukannya untuk Tuhan. Kita perlu memperbaiki sikap dan berusaha untuk lebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya, serta berdoa, menaikkan pujian, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Memprioritaskan Tuhan juga berarti melakukan segala pekerjaan untuk memuji dan memuliakannya. Berikanlah dengan sukacita apa yang mampu kita beri untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Semua yang kita miliki adalah anugerah-Nya. Karena itu, prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita. Undang Dia untuk memerintah atas hidup kita dan lakukan kehendak-Nya. Dalam segala hal yang kita lakukan, hendaklah Tuhan menjadi yang pertama dan utama. Ketika kita berfokus pada Tuhan dan memprioritaskannya, kita akan menemukan diri kita tidak mudah terombang-ambing dan segala perkara yang ada di dunia ini. Ketika kita memberi waktu dan semua yang terbaik bagi Tuhan, maka Ia juga akan menambahkan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33 yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi pegangan bagi kita di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami, terlebih lagi di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa kami ingat dan senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang mengurapi kami sekalian, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Dan biarlah melalui pekerjaan yang boleh kami lakukan ya Tuhan, kami boleh mendapat berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sekiranya hari ini dalam keadaan kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun yang berada di rumah sakit. Kami mohon biarlah Tuhan juga mengasihi akan kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh pulihkan dan mereka dapat melakukan setiap aktivitas mereka dengan baik. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati lingkungan kami, gereja kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintahan kami baik dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Biar Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan,
sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, demikian renungan singkat yang boleh bersama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Selamat melakukan pekerjaan, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.